Halo, selamat datang kembali channel saya. Dahulu kala kami sudah pernah membuat video mengenai sebuah BMW 330i M46 tahun 2003. Dan baru saja minggu kemarin kami membuat video BMW 325i S60. Lalu hari ini kami kembali dengan mobil yang bisa disebut itu adik directnya dari 330i M46 karena ini tipenya sama persis. Karena ini adalah BMW 330i M Sport generasi F30 tahun 2015. Jadi pertama kita mulai dengan lampunya dulu. Untuk bagian depannya ini lampunya semuanya sudah LED. Untuk DRL-nya atau yang dalam term BMW itu Angel Eyes yang lingkar ini itu dia LED berwarna putih. Lalu untuk lampu utamanya cluster luar dalamnya LED multi reflektor berwarna putih juga, dan lampu dimnya juga di cluster LED multi reflektor lampu utama. Untuk lampu C juga sudah LED, lampu kabut juga LED multi reflektor berwarna putih. Lalu sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Ya, jadi meskipun dia ini adalah sebuah 330i sesuai nomenklaturnya seharusnya dia menggunakan mesin 3000 cc. Namun untuk mobil ini dia menggunakan mesin 1998 cc inline 4 cylinder dengan turbocharger. Dan meskipun mesinnya ini sudah di downsize cc-nya, tetap saja output tenaganya tidak mengecewakan. Lebih tepatnya dia membuat tenaga 250 horsepower dan torsi 300 Nm. Untuk ruang mesinnya sudah rapi dengan cover plastik ini dan juga sudah dicat. Untuk kap mesinnya sendiri ada peredam dan juga fan hidroliknya. Sekarang kita lihat ke velgnya. Velgnya ini terlihat seperti model 5 palang, namun karena per palang ini ada 2 spok, saya sebut saya 10 palang. Lalu profil bannya 23540R18. Jadi dia velg size itu ring 18. Lalu warnanya ini gunmetal. Di center ada emblem M dan juga cover spionnya ini ada lapisan karbon. Namun saya tidak yakin apakah ini pabrikan atau tidak, atau mungkin kita bahas saya bakal teks di sini. Namun dia tentu saja sudah ada terintegrasi dengan lampu sein LED bar. Untuk door handle-nya dia sudah model tarik, warna body dengan akses keyless smart-nya itu dia model 1. Dan soalnya juga untuk kuncinya sendiri seperti ini bentuknya, ada smart key tentunya. Ada tombol untuk unlock paling atas, tombol BMW, logo BMW ini untuk lock, dan juga tombol terpisah untuk buka bagasi. Dia kurang lebih ini mirip dengan kuncinya S90, cuma bedanya itu di diagram untuk membuka itu di S90 dia bentuk panah ke atas, kalau ini benar-benar kunci gembok terbuka. Lalu juga ada kunci besinya seperti ini. Jadi seperti ini juga bisa untuk memasang kiring. Sekarang kita dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mobilnya ini. Untuk door trim ya, itu dia bagian atas ini soft touch yang tidak terlalu soft. Awalnya saya kira plastik, namun setelah saya pencet-pencet ini soft. Sampai bawahnya juga soft touch. Lalu untuk ada palang untuk hand gripnya ini dia ada aksen silver hexagon seperti di S90 kemarin, dan juga door handle-nya dia ini silver mengkilap, jadi seperti kronanya silver. Lapisan kulit juga di sini, kulit asli tentunya, dan juga jahitan asli berwarna putih. Lalu ada juga armrestnya ini. Armrestnya dilapisi kulit dan jahitannya asli juga, namun warnanya berbeda. Untuk sini jahitannya berwarna hitam. Di panel switchesnya ada untuk pengaturan electric mirror, sudah tentunya sudah auto retract, electric retract juga, dan juga ada power window all auto, tombol untuk window lock. Lalu sini juga ada speaker dan filternya Harman Kardon. Terus sini juga ada door pocket. Lalu ada door seal plate-nya ini M, karena ini yang varian M Sport 330 ini seperti M46 juga. Ini juga ada di driver footnya ada tombol untuk membuka bagasi, tombol elektrik, dan juga ada tuas pembuka kap mesin. Untuk di BMW baru rata-rata untuk membuka kap mesinnya itu ini harus ditarik sekali, itu bakal unlock, dan juga ditarik sekali lagi biar latchnya buka. Jadi setelah 2 kali itu kap mesinnya bisa langsung diangkat. Lalu juga ada pengaturan kursinya ini sudah all elektrik dengan memori seat 2 slot, dan juga ada lumbar support 2 titik. Bahkan di sini ada airbag juga nih dekat seat belt ini. Sini ada laci penyimpanan, dilapisi dulu, namun itu hanya cover. Dalam lacinya beneran itu dia plastik, namun cukup dalam lacinya ini. Untuk sini juga ada pengaturan lampunya seperti di S50 juga. Pengaturan lampunya ini model dial. Dia ada putar kiri untuk setting auto, ini on, lalu lampu kecil, lampu utama. Ini juga ada switch untuk dimmer instrument cluster, dan ada front and rear fog lamp juga seperti di S90. Lalu di atas ini ada juga dashboardnya, ini bahannya soft touch yang tidak soft seperti di panel door panel.
Lalu ada aksen silver hexagonnya ini nyambung sepanjang dashboard. Isi AC yang bisa dibuka tutup dan juga di lingkarnya ada aksen silver sama seperti di handle. Lalu ya seperti itu. Untuk di setirnya ini model 3 palang dilapisin karet. Ya ini karet dengan jahitan palsu 4 kulit. Lalu di sebelah kanannya ada tombol untuk seperti Bluetooth teleponi, voice activation, dan juga mode ini yaitu untuk mengatur head unit yang nyambung ke panel instrumen. Jadi bisa untuk mengatur misalnya devicesnya, radio stationnya, DLL. Lalu untuk di sebelah kiri, palang sebelah kiri, itu dia ada 4 buah tombol dummy, entahlah untuk apa aslinya. Lalu ada tombol lim yang silver ini, saya tidak tahu itu artinya apa, boleh tolong bantu ada komentar di bawah. Lalu di sebelah kanan ada pedal shift untuk menaikkan, kiri pedal shift untuk menurunkan. Yang menariknya di mobil ini itu dia ada untuk di transmisinya dia ada mode sport, Tiptronicnya itu Anda bisa menggunakan pedal shift ataupun Tiptronic ya, Anda bisa milih sendiri. Lalu ada dua sebelah kanan belakang setir ada untuk wipernya juga sudah ada yang auto wiper, front wipernya. Lalu ada pengaturan interval waktunya karena dia ada intermitnya juga. Lalu sebelah kiri untuk lampu-lampu seperti lampu C, lampu dim dan lain-lain. Seperti itu aja. Sun visor sisi driver ada vanity mirror dengan lampu LED berwarna putih yang agak kusam jadi kayak kuning. Lalu handbrake model retract dan posisi duduknya ini kurang lebih posisi menyetir saya, dan headroomnya ini sangat terbatas sekali. Kalau di pinggiran sini kan ada handbrake segala, itu rambut saya sampai menyentuh gesek banget. Lalu ya sekarang coba kita start up mobilnya. Ya ini sudah lebih simple. Kalau di S90 itu Anda harus masukkan kunci dan baru tombol start stop. Kalau ini seperti pada umumnya tinggal langsung kita tombol start stop. Lalu sini juga di tombol start stop ini sekitarnya ada aksen piano black seperti di door panel itu, dan juga ada melingkarnya aksen sensornya seperti di door handle. Ada juga tombol A dengan lingkaran off, itu adalah untuk mematikan idle start stop. Sekarang kita nyalakan mesin. Ya untuk knalpot di mobil ini saya yakin kalau yang ini itu sandaran, cuman karena BMW dengan jiwa sport mereka dibuat soal seperti itu. Ya. Lalu untuk pedalnya ini dia transmisi matic 2 pedal dengan kompres dan juga pedalnya aluminium dengan sedikit lapisan karetnya. Ya sekarang kita pindahkan kameranya ke sana. Ya lanjut ke bagian tengahnya ini dia ada aksen silver hexagon seperti yang saya katakan. Untuk di kaca tengahnya ini dia sudah auto dimming dan juga roof panelnya dia ada 2 buah lampu baca LED yang seperti di vanity mirror putih namun kusam jadi seperti kuning, dan juga ada lampu kabinnya kalau ini LED benar-benar warna putih. Lalu ada juga untuk membuka panoramik sunroof ya. Nah kalau di sini itu dia bukanya covernya barengan elektrik dengan kacanya, namun untuk covernya manual menggunakan tangan seperti ini. Sun visor sisi penumpang juga dapat vanity mirror dan lampu, dan juga ada carpenter ya. Seperti ini sun visor sisi driver. Di sistem iDrive ya. Optionnya saya sebutkan di bawah sini. Untuk mengatur sistem iDrive ini dia ada dial di bagian tengah, kita bahas saja nanti. Di bagian tengahnya ini ada isi AC 20 bisa buka tutup, dan sampai generasi F30 ini pun masih ada dial merah biru ini seperti di S90 dan M46. Sampai sekarang saya pun masih tidak tahu itu fungsinya apa. Karena tombol untuk hazard warning dan central lock ya. Sini ada masih, meskipun ini mobil baru 2015 bisa dianggap baru, dia masih menggunakan 8-disc CDJ. Dengan ini untuk pengaturan volumenya dan mati nyalakan sistem ini apa namanya? Dan ada mode-nya dan pengaturan radio FM atau AM. Lalu di bawah sini ada pengaturan stok AC-nya, sebelah kiri ada dial untuk mengaturkan temperatur sisi penumpang untuk driver karena AC ini sudah dual zone. Jadi ada tombol untuk front defogger, lalu juga ada rear defogger, mode arah semburan, pengaturan fan speed, dan ada sirkulasi udaranya bisa otomatis atau manual. Kiri di dial lainnya ada tombol untuk auto dan kalau untuk max AC, jadi langsung 16 derajat max fan speed. Dan kalau untuk matikan AC sendiri kayak gini. Bawah sini ada lagi tray
cuma penyimpanan buka ya, dan juga ada di sini ada laci penyimpanan yang jadi cup holder 2 buah, dan juga ada power socket. Lalu di tengah sini ada tuas transmisinya yang sudah saya tidak tahu sebutannya apa, tapi yang jelas nikmat tuas transmisi di ujungnya ini mengingatkan saya pada tuas transmisi yang ini Lexus. Jadi dia ini posisi sekarang, misalnya saya sedang posisi N dengan tombol P nya ini pencet, berarti dia sedang posisi 4. Ketika saya tekan tombol parkir ini tidak ada apa-apa. Jadi misalnya saya mau ngoper dari park ke D, saya tarik belakang 2 kali. Dan seperti mobil biasanya yang menggunakan tombol itu, misalnya seperti di mobil Honda atau Nissan, dia juga tombol unlock-nya ini dipencet, saya tarik belakang. Dan sekarang dia dalam posisi D. Jika saya mau balik ke R, saya dorong 2 kali. Karena kalau sekali doang itu balik ke R. Sekarang saya di R, tarik 7 sekali. Lalu misalnya saya sekarang sudah di posisi D, saya geser ke kiri, ini untuk mode sport ya. Dan sekarang ini sportnya matic. Sekarang kalau saya dorong lagi ke depan, jadi sportnya Tiptronic menggunakan tuasnya ini. Atau bisa juga Anda menggunakan pedal shift. Lalu di sini ada tombol untuk mematikan traction control, dan juga mode berkendara ada sport dan Eco Pro. Sepertinya tidak ada Eco biasa, langsung Eco yang Pro. Lalu sini juga ada aksen hexagon ini, dan ada dial untuk menentukan item. Ya, ini ada media, radio, menu, telepon, navigation, chat back, option segala. Dan sekarang kita lihat. Jadi untuk di multimedianya kita ada CD dan external device seperti Bluetooth, dan pengaturan setting suara seperti treble, bass, fader segala. Lalu juga ada radio FM AM dan self-explanatory. Lalu juga ada nomor telepon, light navigation, dan ada suatu hal namanya office. Oh, ini itu memasukkan seperti kontak atau catatan, karena ya bisa jadi di mobil kantor. Lalu connection drive, yaitu ada servis BMW seperti mobile care, hotline service-nya, dan lain-lain. Lalu ada vehicle information seperti trip komputernya, efficient dynamics apa itu, dan drive status segala. Dan juga terakhir ada setting seperti cluster instrument cluster, ini apa settingnya, displaynya, pengaturan time and date, mode speed. Dia juga ada input warning speed limit. Jadi tapi ini harus masukin manual. Lalu ya lebih saja lalu di bawahnya ada tuas untuk rem parkirnya mekanikal, dilapisi kulit dengan bidang asli, dan ujungnya hitam dong. Lalu ada armrest saya lapisi kulit untuk buka setir konsol boxnya, tidak perlu tombol apapun, langsung ditarik saja karena dia menggunakan. Lalu juga ada ini seperti di yang BMW S60 ada sebuah hal ini yang bisa saya dicek. Kalau saya tidak salah berdasarkan gambar di belakang ini itu untuk connect HP, namun saya tidak mengerti bagaimana caranya. Ya, lalu untuk center console box ini sepertinya ini saja, dia tidak terlalu besar, hanya ada ya seperti ini saja tempat penyimpanan, ada sangat cetek, dan juga ada input untuk AUX, USB, dan hanya sebatas itu saja. Ya, jadi konsol box tengahnya ini lebih kecil daripada yang di S. Lalu untuk di bagian sini, bagian sisi penumpang dashboardnya ada glove boxnya yang sudah soft opening, dan ada lampunya juga di dalam, dan dilapisi bahan berduri. Ada kuncinya juga, jadi bisa kunci glove boxnya ini. Lalu untuk di kursi penumpang ada tie supportnya yang manual, sisi driver juga ada, dan juga pengaturan joknya sudah electric seat dengan lumbar support 2 titiknya juga. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Ya, sekarang di barisan belakang. Untuk door panel bagian belakang itu dia serasi dengan di depan, ada panel soft touch-nya, speaker, dan belakang ini juga dapat speaker. Lalu untuk door handle metro, power window-nya udah auto, door
pocket, dan sini juga ada lampu ambient light ini, tapi hanya warna putih. Untuk di sini ada juga di center konsol depan ada isi AC yang bisa dibuka tutup kiri kanan, dan juga ada soket power socket, power outlet, namun tidak bisa jadi soket lighter. Dan back pocketnya ini model jaring. Dan untuk di bagian tengahnya ini ada armrest yang ada talinya bisa ditarik untuk menggunakan armrest tersebut. Dia ada dua buah cup holder. Nah, model cup holdernya ini berbeda dengan di S90 dan E46. Kalau di dua mobil itu dia seperti pull out, ini itu dia dibuka dan hanya seperti itu di terekspos. Ini menurut saya kurang suka sih dibandingkan dengan di S60 karena ini agak mengganggu lengan saya yang sedang beristirahat. Namun armrest sendiri sudah dilapisi kulit dan cukup besar. Dan belakang sini tidak bisa dijadikan pass-through ke bagasi. Jadi mohon maaf jika Anda nevermind. Jika Anda ingin pass-through barang panjang dari bagasi di depan, bisa ada sebuah tuas di sini ditarik dan bagian tengah joknya ini terbuka dan Anda dapat akses ke bagasinya. Jadi hanya jok tengahnya ini. Jadi atau mungkin fitur lainnya, jika armrest yang ini kurang menyenangkan bagian dan kurang besar, ini juga bisa jadi armrest bagi Anda. Untuk headrestnya ini dia adjustable kiri kanan, dan meskipun Anda tidak mungkin ingin duduk di bagian tengahnya, BMW juga tetap baik seperti di S90, mereka memberi headrest untuk bagian tengah. Lalu untuk karena mobil ini rear wheel drive penggerak belakang, handlingnya juga cukup tinggi, jadi ya ini bukan tempat yang baik untuk diduduki. Dan juga ada kursi pokoknya untuk kursi Isofix child seat. Lalu ada roof panelnya ini dia kurang lebih sama seperti depan juga, ada dua buah lampu baca dan lampu kabin. Ya yang dilihat hanya switch untuk panoramic sunroof. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Ya, sekarang di bagian belakang mobil ini Anda mungkin menyadari bahwa kameranya sudah saya gunakan, karena jika saya taruh di tengah itu dia mengganggu pengendara lain karena saya sedang berada di daerah perumahan saat ini. Untuk pertama kita mulai dengan lampu belakangnya. Mobilnya sudah berjenis LCI 2015. Untuk lampu belakangnya ini dia lampu malam atau diarelnya itu LED bar dua buah ini, lampu remnya LED multi reflektor, lampu senya LED juga, dan untuk lampu mundur LED. Dan sama seperti S90, mobil ini ada fog lamp belakangnya yang juga berada di dalam cluster dalam bagian bagasinya ini. Nilainya itu dia sudah LED juga untuk lampu fog lamp belakangnya. Untuk off door ada dua buah di sisi kiri dan ada sensor parkir magnetik. Untuk bagasinya sekarang ada 3 cara untuk membukanya. Yang pertama itu dari kunci ini, ada tombol bagasinya. Lalu juga cara lainnya itu dari driver footwell, ada tombol elektriknya, dan juga di bagasinya sendiri ada tombol elektriknya juga. Untuk bagasinya ini dia sudah rapi tertutup cover untuk palangnya. Lalu ada juga warning liner seperti S90. Lalu di bawah sini ada juga tempat penyimpanan tertutup yang seharusnya kalau di mobil itu ban serep, namun sama seperti S60 juga mobil ini tidak memiliki yang namanya ban serep. Untuk ukuran bagasinya kurang lebih mirip dengan S90, ya kurang lebih saja. Untuk kaca belakangnya juga kurang lebih lengkap, ada rear defogger dan sepertinya tidak ada brake light namun, jadi tidak terlalu lengkap. Ada antena shark fin dan juga oleh BMW pabrikannya itu roof rail line-nya ini dia sudah di blackout. Detail tambahan. Ya, sekarang begitu saja untuk bagian belakangnya. Instrumennya ini masih analog kurang lebih. Untuk di sebelah kiri ada sisa bahan bakar. Lalu cluster besar sebelah kirinya itu untuk speedometer maksimal 260 km/jam. Sebelah kanan untuk tachometer maksimalnya 7500, red line-nya 7000 rpm. Sebelah kanan ada temperatur oli. Lalu ada juga jam digital di bawah kanan itu. Dan MID-nya ini dia sudah TFT. Ya kurang lebih itu tuh seperti yang saya katakan. Untuk select radio, bluetooth, dan lain-lain. Ya seperti itulah. Lalu juga seperti di S90, real time average fuel consumption-nya ini nih, model seperti meter namun ini sudah digital layar TFT ini. Ya kurang lebih itu. Ini juga terdapat fitur dimana jika saya mengoper giginya posisi transmisi ke R, itu kaca penumpang, kaca spion penumpang akan turun juga seperti di S90.
Untuk yang namanya BMW seri 3 itu bisa dibilang menjadi incaran banyak anak muda di Indonesia, dan saya juga bisa mengerti mengapa. Pertama itu performanya, untuk 330 ini cukup banyak, namun bisa diakui harganya cukup mahal. Harga second 2015 ini sekitar ya 500 jutaan. Untuk yang 320 itu sekitar 400 jutaan tahun segini. Dan bahkan untuk yang 320 sendiri dengan tenaga 180 watt power yang bisa saya sebut cukup lah untuk memenuhi keinginan anak muda untuk sering kebut-kebutan. Selain itu juga ya overall it's a very good car karena dengan performa yang bagus, kabinnya juga sangat nyaman, kursi yang kedap, balik ya, kabinnya sangat kedap, kursinya juga nyaman, segala fitur banyak, dan ya bahkan untuk 320 LCI itu kurang lebih dapat sekitar 300-400 jutaan. Untuk 320 yang pre-facelift itu sekitar 2013, jadi kurang lebih awal-awal F30 itu sudah sekitar 200-300 jutaan. Jadi ya memang pajaknya agak besar untuk mobil seperti ini. Maintenance-nya pun tidak mudah, tidak murah tentu saja kalau servis resmi. Namun jika Anda mau menghadapi semua itu, ini adalah mobil yang sangat bagus untuk itu. Jadi kurang lebih itu saja untuk video kami kali ini. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Jika Anda tidak menyukai, Anda tahu tekan tombol apa. Dan jika Anda ingin lihat konten seperti ini di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.